Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, dimulai dengan salat berjamaah, doa bersama, kemudian santunan untuk anak yatim. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kafarah untuk dosa-dosa kita, menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita. Juga ini sesuatu amalan yang baik, kita berada di bulan Muharram menyantuni anak-anak yatim, tapi bukan hanya di bulan Muharram. Ya, ini satu momentum aja diingatkan kalau bulan Muharram, seperti orang mengingat Nabi di bulan Rabiul Awal. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi setiap saat kita harus ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di bulan-bulan yang lain, kita ada rezeki, santuni, berikan ya pada mereka, walaupun artinya tanpa acara, ya. Kalau sekarang ini seperti ini, secara simbolik begitu ya. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, yang bapak-bapak lakukan, yang difasilitasi oleh DKM masjid ini, mudah-mudahan semua dijadikan kebaikan untuk kita semua, ya. Karena menjadi wasilah kebaikan itu juga kebaikan. Ya, kita menjadi perantara orang berbuat baik, itu adalah kebaikan untuk kita semua, insyaallah. Ya. Ada kemudian juga adapun pahala yang diraih, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pahala yang bisa kekal? Kita minta pahala itu yang kekal. Apa pahala yang kekal itu? Harus disertai dengan keikhlasan. Ada amalnya sedikit, tapi pahalanya besar. Nah, itu seperti orang yang ahli ekonomi, dia akan hitung-hitungan. Gimana caranya supaya modalnya dikit, kemudian untungnya besar. Itu urusan dunia, urusan akhirat ada seperti itu juga. Nah, itu dari mana kita dapat? Ya ngaji. Ngaji ya. Alhamdulillah kita sudah sampaikan, ambil barokah aja ini karena pertemuannya setahun berapa kali kita? 10 kali pertemuan. Insyaallah kalau tidak ada halangan, dan kita sudah baca tafsir. Sekarang bulan Muharram, kita mulai yang sekarang kita baca hadis. Ya, tahun ini kita akan bacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dua hal itu, dua yang sangat penting, Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Ya, pusaka yang jika kita pegang itu tidak akan tersesat. Membaca Al-Quran, memahami hadis Rasul SAW. Alhamdulillah, niatkan mencari ilmu dan mengambil keberkahan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Para ulama itu menghimpun hadis. Tidak ada ucapan manusia manapun yang dianggap besar manapun itu yang tercatat. Ya, artinya tercatat bagaimana? Misal, siapa orang yang besar? Jangan jauh-jauh. Jangan sampai seabad lebih. Atau 1400 tahun yang lalu. Orang-orang yang beberapa tahun yang lalu saja. Itu tidak terhimpun semuanya. Dan pasti masih ada khilaf. Tidak ada manusia yang dilihat, dicatat semuanya dan pakai sanad. Seperti Nabi Muhammad SAW. Duduknya, minumnya, cara menegur orang dalam peperangan, semua dicatat. Ya.
Dan itu secara otomatis itu Allah yang menggerakkan itu para sahabat untuk mengabadikan apapun yang ada dari Rasulullah SAW. Jadi ini mukjizat Al-Quran. Ya, ketika Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah ini uswah hasanah, teladan yang baik, yang wajib diteladani. Bagaimana orang-orang mau meneladaninya? Allah gerakkan hati para sahabat, mencatat, mengabadikan setiap apa yang disampaikan, apa yang dia lihat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tempat lahir sampai tempat meninggal, nggak ada khilaf. Di mana Rasulullah lahir, rumahnya sampai sekarang masih ada, ya, sampai di tempat meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi singgah di satu tempat, diingat-ingat, dicatat Rasulullah pernah singgah di tempat ini. Sahabat ketika melalui tempat itu, dia singgah duduk di situ. Ditanya, kenapa? Ada apa di sini? Karena aku pernah melihat Rasulullah singgah di tempat ini. Allah SWT. Ya, tidak ada manusia tercatat semua gerak-geriknya seperti Nabi Muhammad SAW. Ini kenikmatan bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang mau mengikuti. Bagi orang-orang yang ingin, mau menjadikan Rasulullah kudwahnya, contohnya, maka di situ ada pada Nabi Muhammad SAW dan dengan riwayat yang sahih, dengan dicatat semuanya. Itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, baik itu akwal atau af'al, ya, atau ikrar. Itu semua disebut hadis. Ya, diamnya Nabi pun dicatat. Waktu itu ada kejadian begini-begini. Rasulullah diam, jadi hukum. Diamnya pun jadi hukum. Allah SWT. Ya. Ini bagi kita orang Islam wajib. Kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW? Ya. Kenapa wajib disebut-sebut itu? Qala Nabi, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, qala Rasul. Kenapa? Pertama, setiap orang bukan cuma mendengarkan qala Rasulullah SAW, tapi apanya pun yang ada, yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad, wajib kita ketahui. Pertama, karena Nabi, Allah SWT mengatakan, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada seorang Rasul, Sayyidina Muhammad. Wa'lamu, itu perintah itu ya. Wa'lamu, ketahuilah, anna fiikum, di tengah-tengah kalian Rasulullah. Ada Rasulullah. Berarti di sini ada kewajiban orang mengetahui. Satu. Kemudian tadi Nabi kita sebagai umatnya diperintahkan untuk apa? Mutaba'ah, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mengetahui? Bagaimana kita akan mengikuti? Berarti sini diwajibkan bagi setiap muslim mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena nggak mungkin kita bisa mengikuti kalau nggak kenal. Ya, kalau kita diperintahkan, ayo Pak, jalan kemana? Ya ikutin orang itu Pak, yang misalnya begitu ya. Ikutin orang itu tadi. Kita nggak peduli. Kita mau dijemput orang, ikut mobil yang mana ini mobilnya? Yang depan itu yang ngantar kita itu. Ya, kita nggak peduli, kita jalan sendiri. Nyasar. Nah, maka ada kewajiban untuk tahu, oh itu mobil yang itu, nomornya itu, berarti itu yang menjemput kita. Kita ikutin jalannya. Kewajiban mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Rasulullah bukan manusia biasa. Seperti keyakinan kita. Nabi bukan manusia biasa. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW manusia biasa, wajib bagi kita harus dihilangkan cepat-cepat itu keyakinan seperti itu. Oh, itu ada ayatnya. Sebentar, ayat itu dibaca oleh ribuan jutaan ulama, tapi tidak ada yang mengatakan, memberi kesimpulan bahwa Nabi adalah manusia biasa. Apa ayatnya? Qul innama ana basyarun. Katakanlah aku adalah manusia, basyarun mithlukum, seperti kalian. Kalau di terjemahannya ada tambahan.
katakanlah aku adalah manusia biasa seperti kalian. Padahal nggak ada biasanya. Ya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah aku manusia seperti kalian. Itu terjemahannya. Gimana menerjemahkannya? Qul, katakanlah. Ana, masa nggak ngerti ana Pak? Ana mesti tahu ya. Ana, anta tahu ya bahasa Arab ya. Qul innama ana basyarun. Katakanlah aku adalah basyar, manusia. Qul, katakanlah innama, sesungguhnya ana, aku basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Kok ada biasanya? Ini berarti ada penyusup di sini ya. Basyarun, manusia, berarti manusia, tidak manusia biasa. Rasulullah SAW tidak sama dengan manusia biasa. Ya, tidurnya pun nggak tidur kalau Rasulullah. Ya, Rasulullah itu tidur, tapi jaga hatinya. Apa yang terjadi, apa Rasulullah tahu dalam posisi tidur. Kalau kita nggak supaya tahu bedanya aja. Karena jam-jam segini jam ngantuk juga biasanya. Kita ini bisa duduk, tapi karena sukmanya belum datang semua, rohnya belum datang, itu tidak semua kita paham yang diomongin orang. Begini, tahu-tahu kelar udah ya. Nah, itu beda ya. Basyarun mithlukum. Nabi, ada orang sholat, ngebut sholatnya di belakangnya Rasulullah SAW. Di belakang Nabi, Rasulullah sholat Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat di belakang, ditegur oleh Rasulullah. Begitu selesai, kamu sholat yang benar, ya, sholatlah yang baik. Ya Rasul, kaget ya, kau tahu? Ya, dari belakang, kata Rasulullah, aku dapat melihat orang yang di belakangku sebagaimana aku melihat orang di depanku. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini pakai spion masih nabrak kadang-kadang. Ya. Berarti nggak sama fisiknya. Fisiknya tidak sama. Kekuatannya tidak sama. Jadi basyar, bahkan di Ibnu Abbas pernah terjadi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, waktu beliau membaca keyakinan orang-orang Yahudi itu, kalau dia bertemu dengan orang Islam, wajib bagi dia untuk mencelakakan. Begitu, wajib. Kalau nggak ada niat untuk mencelakakan, bisa murtad, kalau bahasa kita murtad. Jadi berbaik-baik sama orang Islam itu mustahil. Ya, sekarang kan lagi negara Arab lagi normalisasi, atau namanya tatbi' dalam bahasa Arab. Ya, ya percaya aja. Orang-orang meyakini kebohongan itu boleh. Kalau kita nggak, terus dikasih tahu. Ini terjadi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berjalan, kemudian dengan seorang Yahudi. Yahudi ini tadi tiba-tiba maju ke depan, ke belakang, begitu. Kayak orang muter-muter aja deh. Di perjalanan ini muter-muter di Ibnu Abbas lihat. Tapi sambil waspada, karena diyakini harus mencelakakan orang Islam. Ya. Tapi rombongan itu terjaga sampailah selesai ke tempat tujuan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya, kepada si Yahudi tadi, kenapa kamu tidak melakukan kejahatan kepadaku? Ya, kan ini diyakini, ya, bahwa mereka harus melakukan kejahatan itu tadi. Artinya berbuat jahat kepada. Kenapa kamu nggak melakukan kejahatan? Kata si Yahudi tadi, sudah, saya hanya semampu saya aja. Aku sudah melakukan sesuatu yang aku mampu melakukan, yang aku anggap kejahatan itu. Apa jahatnya? Jadi sudah melakukan tuh, sampai nggak sadar tapi. Apa yang bisa dilakukan? Itu orang kalau kena sinar matahari kan ada bayang-bayangannya. Itu aku injak-injak bayanganmu katanya. Ya, diinjak-injak bayangan Ibnu Abbas untuk mengatakan bahwa dia harus mencelakakan orang Islam.
Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam riwayat yang sahih, ya, Nabi itu tidak ada bayang-bayangannya. Tadi, supaya tidak terhinakan oleh orang-orang Yahudi itu dia. Ya. Tidak ada bayang-bayangannya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun, ya basyar, lakal basyar. Ya, bukan seperti manusia biasa. Itu yang harus diyakini. Makanya tercatat semuanya. Sampai jumlah ubannya aja dicatat. Jumlah uban Rasulullah ada berapa? Dicatat. Orang yang dapat hadiah dari Rasulullah apa aja dicatat. Oh, aku dapat oleh-oleh dari Rasulullah. Aku dapat ini, aku dapat rida dari Rasulullah. Ya, dapat rida disebutkan, dicatat. Dan diingat, bukan cuma orang itu, diingat-ingat oleh para sahabat yang lain. Itu tuh orang itu yang pernah dapat hadiah dari Rasulullah. Coba bayangkan itu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau orang Islam tidak menyempatkan waktunya untuk mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tidak akan tertuntun ke jalan yang benar yang bisa menyelamatkan, ya, dengan pemahaman yang baik yang difahami oleh para ulama. Karena sekarang ini juga harus difahami, orang mengerti hadis, baca ayat, kemudian disimpulkan sendiri, berantakan nanti itu. Ya, bahaya. Baca hadis sendiri, baca ayat sendiri, kemudian jadikan hukum sendiri. Ya. Nanti tersesat sendiri. Ya. Iya. Begitu banyak hadis-hadis yang tidak bisa difahami oleh orang awam. Ya, awam ini bukan berarti orang yang nggak bisa bahasa Arab. Sekalipun bisa bahasa Arab bisa salah nanti. Ya, tadi kalau tidak mengetahui alatnya bagaimana memahami bahasa Arab yang benar, ya, dengan alat-alat yang ada, itu ilmunya para ulama menjelaskan supaya kita selamat. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita mulai pagi ini kita bacakan hadis Rasulullah SAW. Satu hadis saja, itu yang diriwayatkan oleh Abu Salamah, ya, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah. Aku bermalam bersama Rasulullah. Jadi para sahabat itu tiap malam mengambil bagian. Siapa yang kosong, siapa yang, subhanallah, itu nikmatnya bagaimana itu sahabat. Jadi sahabat Rasulullah SAW dihidupkan oleh Allah di seputar Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia yang paling loyal. Loyal yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Ya, terpilih orang-orang yang sangat loyal Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan? Malam Rasulullah ini pasti bangun malam. Nah, Nabi itu bangun malam pasti, ya. Nah, jangan ngaku jadi Nabi dulu kalau belum tahajud. Jadi anbiya itu semua tengah malam tahajud. Ya. Karena tahu kebiasaan tahajud tengah malam, sahabat itu lihat malam ini biar aku yang jaga, gitu. Malam ini aku yang mendampingi Rasulullah. Sesekali Nabi pergi, ya, di siang hari misalnya begitu. Rasulullah sedang menyendiri. Nanti sahabat yang lain bilang biarkan aku, yang lain jangan ikut-ikut. Karena Rasulullah mau menyendiri, tapi dia mendekati saja, nggak jauh-jauh. Kalau Rasulullah punya keperluan, padahal Rasulullah nggak menyuruh itu, ya. Tapi itu semua mereka ashabud dzauq as-salim. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya cita rasa. Bagaimana khidmah itu bagaimana? Kepada guru, pada nabi, bagaimana caranya? Itu khususnya anak-anak muda ini harus mengerti caranya. Ya, mengerti caranya dulu. Anak yang suka hadir pengajian, yang duduk beda sama orang-orang yang nggak pernah terdidik begitu. Ya. Masuk rumah orang, makan selesai ditinggalin begitu aja. Tapi kalau yang sudah ada tarbiyah tahu, gelasnya dirapiin lagi. Walaupun dia tamu. Ya, karena ini bukan warung, ya, bukan warung, rumah guru atau rumah orang tua, gitu. Makan sembarangan. Assalamualaikum.
Masya Allah, orang repot lagi, begitu. Ya. Tapi untuk ini para sahabat Rasulullah SAW, ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah. Aku bermalam bersama Nabi Muhammad SAW. Fa'atihi biwadu'ihi. Karena malam, aku yang mengambil atau membawakan air wudunya Rasulullah. Ya, dibawakan. Tidak ada perintah. Enggak ada perintah dari Rasulullah. Ya, tanpa perintah itu bawakan sendiri. Ya. Fa'atihi biwadu'ihi. Wadu ya, wudu tempatnya. Ya, ada mengatakan dibalik, wadu itu wadahnya. Ya. Wahajatihi, apa keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang melihat pemuda tadi tanpa disuruh, ini diapresiasi oleh Rasulullah. Ya, ini bagus anak muda ini, enggak pakai disuruh dia pintar. Bawa air wudu, memang Rasulullah akan wudu. Ya. Dan apa keperluan Nabi Muhammad SAW? Ya. Kan beda. Kita diladenin orang sebelum meminta. Sampai pakai perintah dulu. Ya. Apalagi yang nggak ngerti. Ya. Nggak ngerti caranya. Gimana caranya? Dibilang orang haus. Orang kehausan. Air dong. Tolong bawain air. Bawa ember kira-kira. Enggak salah dia. Ya. Padahal air kan, benar air. Malah kalau gini dikit. Itu kasih ember. Ya. Nah, ini semua cita rasa namanya. Atau dalam bahasa Arab namanya dzauq. Ya. Dzauq itu penting. Diajarkan orang supaya punya dzauq. Ya. Orang duduk di rumah kita dari jam 11 sampai jam 1. Berarti pasti belum makan siang. Nggak usah ditanya lagi. Sudah makan ya Pak? Nah, orang kita kan malu. Ya. Sudah makan? Sudah. Kurang ajar. Sudah tahu jam 11. Ya. Jam 11 belum waktunya makan. Makan habis zuhur. Nah, begitu. Itu nggak usah pakai disuruh lagi. Ambil makanan, kasih makan. Nah, tamu begitu. Ya. Orang tua, ada orang datang. Begitu. Bingung mau duduk sebelah mana. Kita yang bangun, yang muda. Bangun. Silakan Pak duduk. Ditonton. Malah ya. Ada orang kebingungan ditonton. Ya, mau kemana Pak? Orang itu bilang saya mau pulang. Itu penting namanya dzauq ini tadi ya. Rasulullah kagum, Rasulullah senang. Apa kata Nabi? Ada anak muda tanpa disuruh dibawakan air wudunya, kemudian dan hajat-hajatnya. Apa kata Rasulullah? Salni. Rasulullah mengatakan, salni, mintalah kau kepadaku. Allah, yang menjamin Rasulullah. Bayangkan itu, hadis itu kita yang ditanya oleh Rasulullah. Salni, minta kamu padaku sekarang. Minta apa kita? Enggak mau tahu coba. Mau tahu kira-kira apa ini? Salni, ketika Rasulullah bilang, mintalah kau padaku. Minta apa kita? Minta doa. Masya Allah. Minta doa. Ya. Minta macam-macam. Ini jawaban pemuda ini tadi. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Kata beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Allahu Akbar. Aku minta kepadamu, ya Rasulullah, murafaqataka, menjadi temanmu kelak di surga. Insyaallah. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Minta kepada Rasulullah dijadikan temannya di surga. Rasulullah mengatakan salni. Kalau dalam yang riwayat yang lain sal itu mintalah. Tapi ada hadis lain, salni. Jadi minta surga ke Rasulullah.
Ini tadi yang saya maksudkan tadi. Baca hadis, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila kalian minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kau minta ke Rasulullah, syirik. Oh, dahsyat ini Pak. Ini dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu itu nanti nyambung. Ada bahasa majaz. Ya. Apa itu? Isnadil fi'il ila ghairi fa'ilihi. Menyandarkan satu perbuatan, pekerjaan bukan kepada pelakunya. Ya. Kalau kita bilang, pernah belajar bahasa Arab, ada kalimat namanya fa'il. Fa'il itu pelaku. Ya. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Yang datang siapa? Zaid. Yang berkehendak untuk datang siapa? Zaid. Zaid berkehendak untuk datang, maka dia datang. Hadarul muslimuna, para orang muslim hadir. Mau dia hadir. Ya. Hadara berarti hadir, seperti antum hadir sekarang. Yang melakukan hadir siapa? Kita kan? Kita hadir berarti melakukan hadir gitu. Kalau kita bilang nazalal mataru, hujan itu turun. Hujan turun sendiri. Hah? Apa hujan langsung tiba-tiba saya mau turunkan diri saya sendiri begitu? Hah? Apa kepagian sekarang ngomong gini belum? Belum. Contoh lain ya, contoh lain yang bisa difahami. Dalam doa Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma asqina ghaithan mughitha. Ini lebih gamblang lagi. Ya Allah, turunkanlah air hujan mughith. Mughis itu yang menolong. Air hujan itu menolong kita enggak? Menolong. Menolong. Menolong kita dalam apa? Waktu kekeringan, pohon-pohon sudah mulai layu, disiram. Menolong. Tapi apakah ada orang meyakini berarti yang menolong selain Allah? Ada air hujan itu menolong selain Allah? Ada enggak orang kita meyakini itu? Enggak ada. Kurang minum obat berarti. Kalau sampai su'udon seperti itu kan? Tidak ada orang meyakini seperti itu. Itu namanya isnadul fi'il ila ghairi fa'ilihi. Menyandarkan fi'il, satu perbuatan pada bukan pelakunya. Itu biasa, majaz. Ya. Sama seperti itu juga. Waktu Rasulullah mengatakan, salni. Minta, apa Rasulullah bisa memberikan surga? Tidak, dengan izin Allah bisa. Ya, dengan izin Allah bisa. Maka Rasulullah mengatakan, salni mintalah pada aku. Yang diminta enggak main-main. Ada orang, boleh minta ke Rasulullah, minta apa? Minta uang, minta hal-hal yang itu boleh. Ya, yang serba duniawi. Kalau yang akhirat enggak bisa. Ini ada orang yang meyakini seperti itu, enggak benar. Rasulullah SAW bisa memberikan segala-galanya dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah boleh, selesai, tidak masalah. Makanya tadi dibilang apa tadi? Minta apa tadi? Untuk murafaqatakal fil jannah, untuk menjadi temanmu di surga. Dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Qala awa ghaira dzalik. Rasulullah bertanya, awa ghaira dzalik? Adakah selain itu? Berarti ini tanda-tanda apa? Kalau ada orang mengatakan begitu, ya. Kita bilang, itu minta kepada itu. Kemudian minta apa? Uang 1 juta, kasih 1 juta. Hah? Kalau ditanya lagi, apa lagi? Berarti permintaan yang pertama dikabulkan enggak? Dikabulkan berarti ya. Kalau Rasulullah mengatakan, ada lagi? Minta apa lagi kamu? Ya. Qultu, siapa? Rabi'ah bin Ka'ab waktu ditawarin lagi, ditanya oleh Rasulullah SAW, awa ghaira dzalik? Apa ada selain itu? Qultu huwa dzaka. Enggak, itu aja ya Rasulullah. Cukup kenikmatan seseorang ketika dia bisa dikabulkan menjadi temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menemani Rasulullah di surga, coba bayangkan. Berarti dia masuk di dalamnya apa? Dia sebagai penghuni surga. Kalau jadi temannya Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, pasti dia sudah menjadi penghuni surga di tempat yang tinggi pula.
Ya, bukan cuma surga, tapi di tempat yang tinggi. Ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah berkata, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ya. Maka bantulah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala nafsika, untuk mengabulkan hajatmu itu tadi, bi kathratis sujud, dengan banyaknya sujud. Sujud, banyak sujud, nanti kau dikabulkan. Ini para ulama menjelaskan orang yang banyak sujud, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diyakini insyaallah apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hajat, bingung kemana-mana, ya, kalau mau ngutang itu redaksinya dicoba-coba dulu dari rumah. Pak, saya punya hajat, saya mau di setel dulu wajahnya supaya dikabulkan. Gitu minta kepada, dimelas dulu. Melas-melasin dulu gimana supaya kabul. Ya, karena orang tadi bilang, kamu kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Kita pernah ingat punya hajat, siapa yang pernah ngomong gitu ya? Gitu ya. Waktu kita punya hajat itu kita ingat-ingat lagi. Teman-teman siapa ya? Oh, saya punya kenalan orang itu. Katanya bilang begitu. Pak, kalau punya masalah atau punya masalah, kalau perlu apa-apa ngomong aja. Kita datang ke sana dengan harapan tadi itu. Ya. Sudah sampai di sana, dia tampung. Sudah ngomong? Sudah? Ya sudah, kalau sudah ngomong. Ngomong aja kan, dia ngomong. Dikabulkan nggak? Nggak dikabulkan. Ya Allah, sudah diatur redaksinya, udah ngomongnya macam-macam, belum juga terkabulkan. Karena yang kita datangi, yang kita ketuk pintunya, ya, dia hanya orang kaya. Atau yang kita anggap kaya. Tapi Allah Al-Ghani, Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta ini, Allah Arhamur Rahimin, Allah lebih kasih sayang lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Kalau ibu saja, orang anak minta apa saja dikasih oleh ibunya kalau punya. Karena kalau ada keselamatan untuk anaknya pasti akan diberikan. Ya. Kemudian ini Allah Subhanahu wa taala meminta tanpa pengumuman. Allah kalau memberi itu enggak pengumuman. Kalau orang lain masih pengumuman dulu. Ya, harus dikenal orang dulu. Ya. Tapi lumayan daripada pelit ya, orang pelit. Masih bagus itu. Kenapa enggak sujud? Sujud tengah malam, enggak ada orang, wudu, 2 rakaat, ya Rabb, minta nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, banyak dosa ya Allah. Ya Allah, enggak kuat ini. Ya. Enggak kuat darurat kebohongan ini, kata bilang. Oh, nanti di penjara lagi bilang. Ya Allah, kok hidup kok banyak bohong gini ya. Ya Allah, kedoliman di mana-mana. Sujud bareng-bareng nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu minta kepada Allah. Enggak ada orang yang enggak perlu proposal. Ya. Enggak ada proposal, enggak dikenal orang, enggak arti enggak banyak orang tahu kita sujud. Setiap sujud dengan 1 hajat, 2 hajat, 3 hajat, bebas. Orang sholat duha aja 2 rakaat, mintanya macam-macam ya. Gimana Ustaz? Allahumma inna duha duhauka, wal baha'u baha'uka, wal jamalu jamaluka. Allahumma in kan rizki fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di langit, turunkan. Kalau ada di bumi, keluarkan. Hah? Kalau enggak ada, adakan. Itu 2 rakaat mintanya macam-macam. Enggak apa-apa buat Allah kan. Buat Allah. Padahal cuma 2 rakaat. Ya, dulu almarhum Habib Ahmad menceritakan begitu. Jadi Habib Ahmad, jadi ayahnya lagi Habib Hasan, berarti kakek. Itu bilang, saya kok malu ya minta Allah pada Allah 2 rakaat kok mintanya macam-macam. Cuma 2 rakaat, tapi buat Allah Subhanahu wa taala, Allah Arhamur Rahimin. Ya. Kita berbuat dosa kemudian minta kepada Allah diberikan semua. Ya. Jadi di sini disebutkan fa'inni ala nafsi bi kasrati sujud. Kenapa sujud? Karena tidak ada manusia tempat yang paling dekat mayakunul abdu ilallah taala. Ya. Idza qala fi sujudihi rabbi dhalamtu nafsi faghfirli. Ya. Ini tadi.
Orang akan diampuni dosanya di waktu sujud, baca doa tadi. Rabbi dhalamtu nafsi faghfirli. Rabbi dhalamtu nafsi. Ya Allah, aku banyak mendolimi diriku. Faghfirli, ampunilah aku. Itu di waktu sujud kita berdoa seperti itu. Ya. Kecuali antum yang enggak punya dosa. Ya. Yang punya dosa. Kenapa? Dhalamtu nafsi. Kenapa orang mengatakan mendolimi diri sendiri? Ya, nanti yang akan disiksakan diri kita. Jasad kita. Ya, maka kita minta ampun kepada Allah. Rabbi dhalamtu nafsi. Aku banyak berbuat zalim. Ya, faghfirli. Itu yang dimintakan atau diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis ini ada beberapa hal yang bisa diambil kesimpulan. Pertama, ketika orang ingin menjadikan orang yang baik, ya, mendekatlah dengan orang-orang yang baik, itu penting. Ya, mendekatlah dengan orang-orang yang baik. Ya. Kalau kita dapati udah nggak ada orang baik, berarti kalau misal begini, nggak ada orang baik lagi, berarti kita orang yang paling buruk. Ya, iya. Kalau kita bilang lihat sana, nggak beres itu. Itu ustadz yang itu, ya itu begitu masalahnya. Yang itu, apalagi itu. Semua nggak ada yang bagus. Itu nggak ada orang baik. Jadi semakin kita tidak menemukan orang baik, berarti urusannya ada di hati kita yang nggak baik. Jangan bilang nggak ada orang baik, nggak ada. Ya, pasti banyak orang baik itu, pasti ada. Semakin hati kita semakin baik, semakin banyak orang baik yang akan kita temukan. Ya, jadi kita mendekat kepada orang yang baik tadi. Kedua, ketika kita ingin mendekat kepada orang-orang yang baik, apa tujuannya? Jangan duniawi. Kalau ingin mendekat kepada orang baik, jangan duniawi. Tapi kita ingin melakukan sesuatu kebaikan. Ya. Yang ketiga, kita akan mengambil kebaikan. Ilmu, ketaatan, kepatuhan kepada Allah, meneladani hal-hal yang baik yang bisa kita ambil. Kemudian juga di sini kita mengetahui bahwa dalam bahasa Arab itu ada kalimat majaz, ya, benar yang memberikan segala-galanya adalah Allah, ya, yang memberikan, yang masukkan surga, ya, tapi itu ada dalam bahasa majaz yang artinya adalah menyandarkan satu perbuatan kepada bukan pelakunya, ya, itu seperti tadi ketika Rasulullah SAW mengatakan salni, mintalah kepada aku, ya, padahal orang dalam hadis yang lain mengatakan mintalah kepada Allah. Dua hadis ini bukan berarti hadis ini berarti ada yang tidak sahih, bukan begitu caranya. Ya, seperti zaman sekarang orang sok pinter, hadisnya sahih enggak? Sahih enggak? Lah sahih enggak ngerti. Mustalah enggak ngerti. Hadis sahih itu apa? Ya, hadis mutawatir itu apa? Hadis hasan itu apa? Hadis dhaif itu apa? Mu'an'an itu apa? Ya, ada banyak hadis itu. Ya, ada ilmu banyak yang itu harus duduk tekun. Kita nggak ngerti apa-apa. Hadisnya sahih nggak? Oh sahih. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, jangan sok pinter maksudnya kalau dalam hal-hal yang seperti ikuti para ulama aja. Kalau Imamul Bukhari yang mengatakan sahih, ya sahih sudah. Imam Tirmidzi cukup. Ya, nggak usah cari-cari lagi. Hadis sudah disahihkan oleh para imam, baru ulama zaman-zaman sekarang ikut bilang hadis ini sudah disahihkan. Sahih menurut Imam Bukhari, kemudian dibilang disahihkan oleh fulan misalnya. Kan banyak itu begitu. Orangnya baru, ya, nggak perlu lagi. Ya, seperti montir motor, kelas motor disuruh ngecek pesawat. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, montir. Coba lihat pesawat ini dinyalain, suara mesinnya halus ya. Oh ini bagus, ini layak terbang. Bukan ilmunya, ya, bukan ilmunya. Ulama orang-orang sekarang sok tahu hadis ini sahih, enggak sahih. Itu bukan ilmunya. Ya, jadi yang terakhir mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperbanyak kita untuk ketaatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan sujud, artinya banyak sholat tengah malam, kita curhat kita tiap malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kita sujud, di waktu kita salat, ya. Wallahu a'lam bishawab.